apa kabar? Puji Tuhan pasti baik semuanya kan? Terima kasih sudah menonton lagi channel Ivi Lewihana. Subscribe ya kalau kamu suka. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Selamat tahun baru bagi teman-teman yang belum menyaksikan channel YouTube saya di tanggal 1 kemarin ya. Kali ini Ivi mau kesaksian tentang persembahan. Dan sebelum Ivi kesaksian, Ivi pengen membaca ayat Alkitab kita di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, Ivi pengen kesaksian tentang ayat ini. Ivi kan single parent. Itu jumlah pemasukan yang Ivi dapatkan dari bekerja itu tidak lebih dari apa yang Ivi butuhkan dengan anak-anak, karena kebutuhan anak-anak dan juga Ivi memiliki 7 adik dan juga orang tua yang masih harus Ivi bantu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Ivi harus mengatur keuangan. Belum lagi nanti di channel berikutnya Ivi akan kesaksian tentang Ivi memiliki banyak hutang yang masih tertunggak sampai hari ini, dikarenakan Ivi harus membantu adik yang sedang sakit keras dan sudah pernah divonis mati pada waktu itu. Dan bagaimana Ivi harus survive, mengatur keuangan yang tidak cukup itu harus cukup. Pada waktu Ivi disuruh Tuhan untuk perpuluhan atau persembahan, Ivi tidak langsung taat sama Tuhan. Kenapa? Karena menurut fisik, menurut kasat mata, memang uang ini tidak cukup untuk perpuluhan. Menurut jumlah, uang ini tidak cukup untuk saya persembahan atau memberikan kepada orang lain. Tetapi saat Tuhan suruh Ivi untuk memberikan kepada orang lain, terutama kepada Tuhan sebagai persembahan persepuluhan, dan kemudian persembahan untuk orang lain, Ivi sering tidak taat karena memang tidak cukup. Tetapi Tuhan terus menegur, Tuhan terus memberikan firman agar Ivi ini memberikan persepuluhan dan persembahan. Akhirnya Ivi ini mau menurut sama Tuhan. Ya. Bayangkan jika jumlah persepuluhan itu, makan sendiri pun besok saya nggak tahu. Karena setelah saya hitung-hitung, kalau saya ngasih persepuluhan atau apalagi persembahan, itu besok saya akan mati bersama anak-anak saya. Karena nggak tahu kita mau makan apa, nggak ada beras, nggak ada makanan, nggak tahu. Tapi saya belajar taat. Saya belajar mempertaruhkan hidup saya ini kepada Tuhan. Tahu nggak rasanya, saudara? Rasanya itu kayak apa ya? Ketika saya mencelupkan amplop persepuluhan itu di gereja, itu rasanya kayak
hati saya tuh ikut tercemplung di situ. Kayak rasanya kayak ya apa ya, persepuluhanku ini ya uang makanku ini loh Tuhan. Itu pun nggak mungkin uang makan sebulan, itu pun saya harus mencari pinjaman di sana sini atau menunggu mujizat supaya Tuhan ngasih makan gitu. Sudah saya taat sama Tuhan, kasih persepuluhan, dan nggak tahu saya gimana. Belum lagi Tuhan nyuruh saya kasih persembahan kepada orang A, kepada orang B. Tuhan nyuruh saya untuk membantu mereka. Seringkali saya membantu mereka itu di saat saya nggak punya uang sama sekali. Misalkan saya punya uang di ATM saya 100.000, dan itu untuk beli beras dan makanan anak saya hari ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk memberikan kepada teman saya, dan teman saya pada waktu itu bilang kalau dia dan kedua anaknya itu nggak ada makanan. Tanpa dia tahu, saya pun juga muat uang 100.000. Tanpa dia tahu, saya kasih aja, saya transfer karena Tuhan menggerakkan hati saya, dan saya belajar taat. Saya mau belajar taat selangkah demi selangkah, seperti pendeta yang saya bergereja di satu gereja di Surabaya. Pendeta itu mengatakan taat aja sama Tuhan, selangkah demi selangkah, dan saya taat. Itu saya merasakan ayat ini ketika seorang janda miskin ini memberikan persembahan. Mungkin sedikit jumlahnya, mungkin bagi teman-teman 100.000 sedikit jumlahnya, tetapi kalau 100.000 itu adalah satu-satunya dan dimakan untuk seluruh keluarga, itu banyak sekali. Tetapi teman-teman, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan bahkan berjanji di Maleakhi, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkat-tingkat langit bagimu. Itu ayat persepuluhan. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah berbohong. Dia limpah bagi saya. Artinya saya bisa membeli beras, saya bisa membeli lauk pauk, saya bisa bayar SPP anak saya. Bahkan anak saya diterima di gereja untuk mendapatkan beasiswa separuh per bulan, sehingga anak saya bisa sekolah. Luar biasa. Belum lagi persembahan-persembahan yang Tuhan suruh saya lakukan, meskipun uang itu adalah uang satu-satunya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah melihat nominal. Ini kesaksian saya, karena saya ini bukan seorang hamba Tuhan atau pendeta, teman-teman. Saya hanya menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukannya pada saya. Firman-Nya selalu digenapi bagi kita yang taat. Luar biasa Tuhan itu. Jadi jangan takut teman-teman. Kalau teman-teman juga mendengar suara Tuhan, juga disuruh Tuhan untuk persembahan, tenanglah, lakukan saja. Tidak usah memikirkan nominal, dan nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, bukankah kita akan kalah? Sebab apa yang diberikan Tuhan bagi kita, itu semua milik Tuhan. Pakaian kita, makanan kita, keluarga kita, uang kita, itu kan milik Tuhan. Kalau Tuhan suruh, percayalah, engkau tidak akan mati. Kalau Tuhan yang suruh, percayalah, engkau tidak akan. Percayalah. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan. Ingvi sudah kesaksian tentang persepuluhan dan persembahan, dan Ingvi juga menyaksikan bahwa Ingvi tidak pernah kekurangan di saat Ingvi taat
kepada Tuhan. Kita juga berdoa buat teman-teman Tuhan, supaya teman-teman juga taat mendengar suara Tuhan tentang perpuluhan dan persembahan. Supaya kita semua juga menikmati berkat yang Tuhan telah janjikan. Sebab saat Tuhan berjanji, Tuhan juga memberikan perintah. Ajar kami menyenangi perintah-Mu ya Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang murni, motivasi yang murni di hadapan Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian kesaksian saya di channel ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.